Lebaran nih, maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Maaf ya kalau ada salah ya. Minal aidin wal faizin. Ya. Semuanya. Ya. Udah pulang ya. Udah oke. Masih Jangan dong. Jadi gimana? Nggak tahu apa lah. Rancang aja yuk. Ya siap. Oh pikiran yuk di tempat temu nih. Ada yang berubah nih bandnya nih. Oh Udah status. Oh ya. jadi kita nih ada di tempat temu ya? Iya, tempat temu. Di coffee house ya. Iya tempat temu kita bertemu aja. Jadi gua ngeliat status tuh, nah ada yang berubah nih bandnya nih. Jadi Apa itu? Apa itu? Nggak apa tahu ya? apaan itu. Intip dulu boleh kali. Udah mikir, emang nggak tahu. Sudah yuk nih. Oh iya. Berubah logo, berubah nama. Enggak deh, emang enggak. Nama tetep. Nama tetap tapi Logo doang. apa yang Logo berubah? doang ganti, ya kan? Ada apa kan? Terus fotonya ganteng. Wih, keren. Pak, cocok lagunya itu. Oh iya. Oke. Lagunya apa sih? Angkor ya? Enggak. Iya, pokoknya backsongnya itu. Lagunya itu. Keren. Woi, keren. Udah, aku dimin. Saya berubah lagi. Oh gitu ya. Lagunya lagi. Pikiran nih, kan? Berubah nih. Kita panggil lagi. Banyak basa-basi, kita kenalin dulu yuk. Nggak usah, kenapa Iya. berubah? Ya? Kenapa berubah? Berubah apanya nih? Jadi Power Ranger. Berubah warna, berubah ya. apa? Genrenya. Dari mana yang dulu gitu Nah, maksudnya. Apapun itu lah. apapun itu lah ya. Banyak ntar. Banyak ya. Warnanya, Terus logo, personil, panjang. Yes. Iya benar juga bener sih. sih. Udah, kenapa berubah? Kenapa? Jadi kenapa berubah? Gue sih sebenarnya mengikuti bukan keinginan sih, sebenarnya mengikuti hal apa yang gue kan Nara ini terbentuknya dari 2017 ya mas. Dulu kan awalnya memang kan pendirinya kan memang gue ini Nara kan. Bikin suatu band. Artinya apa? Nara itu artinya kokoh. Bahasa Jepangnya itu kokoh. Mau buat. Kuat ya. Jadi gue ngambil dari segi nama tuh Nara dari kota di Jepang gitu kan. Tapi sebenarnya tuh bukan nama itu kan sebelumnya bukan kota Nara, tapi karena memang ditumbuhi pohon Nara yang kuat. Kalau di kita mah di Indonesia tuh jati ya. Nah, makanya kita ngambil dari segmennya ternyata mengikuti image kita, band kita tuh kayak Nara tuh kuat gitu loh, bahwa dalam segi apapun kayak situasinya, kondisinya apa, bukan transisi musisi pun banyak di kita, cuman karena memang Nara ya tetap Nara gitu loh, kuat, kokoh apapun berbagai musimnya gitu loh. Kelihatan, gua, lu. Yes. Kelihatan lu. Yang bikin band gua, lu. Iya sih. Ya sedikit idealis lah, tapi kan idealisnya kan ada positifnya ya. Ya. Ada segi positifnya. Patokannya di depan. Iya, patokannya tetap ke Depan depan. sebelah kiri, perempatan dulu. Ke depan kita mananya selalu ke depan. Ke depan, ya iyalah ke belakang apa ya? Yuk. Ya Orang kan boleh ada spion. Boleh. dari zaman Sekali, itu kan sekali. kalian kan kita kan dulu waktu gua terbentuk tuh 2017 tuh emang kebanyakan tribute ya, karena dulu rame banget tribute di 2017 kan. Gue bikin ya udah kayaknya tribute 5 minute gitu kan. Siapa itu? Iya. Dulu ada gue, ada Ogel, ada Mugi, gitarisnya, Ogel juga gitaris, gue sebagai drummer, basisnya Nano, vokalisnya si Abi. Nah itu transisinya banyak. Mugi keluar karena kondisinya nggak memungkinkan harus pindah keluar kota, masuklah si Adi gitu, terus berjalan sampai kita udah manggung di Jakarta Fair, termasuk beberapa banyak kafe juga kita datengin gitu kan, kita main juga gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya ya sampai saat ini udah jalan 7 tahun lebih tetap eksis dalam dunia musik. Makanya kita terus jalan lah gitu loh, jangan sampai stuck di tengah jalan. Karena waktu kemarin tuh gue 2000 terakhir tuh 2020 gue memang ditinggal sendiri. Kasihan dong. Iya. Kasihan amat ya. Sabar ya Mas ya. Sabar mas. Bayar. Sabar mas. Iya. Jangan dong, itu kan band Sabar, Mas. Sukatani. Sabar ya, Mas. Sabar Iya, ya, Mas. Sukatani ya kan. Ya suka dia lah. Iya. Karena juga suka. Nah itu bener tinggalnya kenapa? Tinggalnya pada kabur dong semua. 2020. Kalau udah Ada apa denganmu? Iya, sakit. Oh, Tapi enggak. nggak apa-apa, nggak ada momen itu
nggak bakal terbentuk seperti ini Betul. sih, gitu loh. 2020 udah tinggal sendirian nih. Sendirian. Iya. Terus ngapain? Terus gua sempat demotivasi lah. Demotivasi terus gue mikir, wah kayaknya gue kalau nggak bermusik kayaknya gue malah sering-sering gerak badan sakit-sakitan. Jadi akhirnya gue yaudah gue musik lagi aja deh. Gue bikin, gue ketemu Christine, ketemu Rizal, ketemu Febrian juga, banyak yang Tahun yang sama. di tahun yang enggak beda tahun dulu sama Rizal awalnya. Awalnya ketemu Rizal, bikin rilis single juga, judul lagunya Kisah, udah ada juga di Spotify dan di media sosial lainnya juga udah muncul gitu. Itu aja sih kemarin. Alhamdulillahnya nih 2023 ya 24 ya. Kita mencanangkan 2023 kita bikin album, akhirnya 2024 udah terselenggara nih. Alhamdulillahnya nih. Alhamdulillah. Sudah rampung maksudnya. Sudah rampung 2024. Padahal kita ininya apa namanya? Wacananya itu udah 2023 kita buat. Pas di lagu kedua. lagu kedua Diam. Single Single kedua. kedua Diam itu kita udah kayak kita bikin album aja deh, nggak usah deh kayak bikin single gini kayaknya. Udah akhirnya kita bikin 2024 kita bikin album. Ya akhir Lagi-lagi target di depan yang mengharuskan kita bikin sesuatu. Iya sih. Ataupun album gitu. Karya sih sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa gue bilang sama anak-anak, gue lebih suka aja karya, mau jelek apapun yang penting gue ada jejak media sosial itu gitu loh. Sama. Lebaran lagi gitu. Lebaran lagi. Ya kan lebaran. Salaman lagi. Biar cair, biar banyak gue. Lu. Cair. Tapi THR gue kemarin nggak cair. Waduh. Wah, itu harus dipertanyakan tuh. Iya. Gimana nih bos? Iya, gue mikir, gue kok anak-anak aja udah langsung. Kayaknya kayak itu kita udah bikin harus ke album gitu kan, karya segala macam. Karena mau bagaimanapun jejak digitalnya tetap ada, mau sampai lu udah nggak ada pun ya lama yang sebelumnya kan kayak Stever atau itu, tapi di jejak digital itu selalu ada gitu loh. Digital dan juga fisik juga harus Iya, ada. Yes. ada. Jadi ijazah buat lu mungkin Ya. ya ijazah buat apaan lu? Benar. Doainnya Pak ya, fisik juga rampung ya Pak ya. Iya, ada ijazah tuh lo lihat tuh, ijazah band, ya kan satu, Iya. dua, Yes. tiga. Berarti prosesnya itu berapa lama itu? Rekaman itu satu album apa isinya berapa lagu? Oh, kebetulan kemarin kita keluar 2 single ya, Kisah sama Diam. Kita ditambahin sama kemarin produksi kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan, jadi 1 bulan hitungannya berarti kita 1 bulan 6 lagu lah ya, 6 lagu. Iya. Jadi 1 lagu kita proses sebulan. Dan memang karena kita pikirin matang-matang kan. Karena lagi juga punya kesibukan, Febri juga kerja, Riza juga kerja, Masing-masing kita Christine punya juga kegiatan kerja. di luar gitu ya. Gitu Mas. Sembari apa ya, menyelam minum air. Memang dikatakan lama itu. Kita rampungin sampai setengah tahun gitu, 6 bulan itu setengah tahun kan? Ya. Setengah tahun lama juga kalau menurut kita sih sebenarnya. Padahal materinya udah ada. Materi sudah ada. 2023 itu kita udah punya materi, cuman kita garamnya itu di pas kelar dari event di Jakarta Fair itu ya. Yes. Baru Karena kan kita ditantang juga kan? Iya. Kita tangan waktu itu. Waktu itu kita ditantang buat Iya, ditantang. Sebenarnya Ayo, materi sih ayo. sudah ada ya kan, mereka udah. Mana nih albumnya? Kita wujudkan kayak gitu. Ya, akhirnya kita wujudkan di akhir 2024 kita udah rampung, tinggal rilis aja mudah-mudahan sih secepatnya lah. Gitu. Bulan ini ya, insya Allah. Insyaallah. Amin. Amin. Tuh Mas. Jadi 8 lagu. 6 lagu. Enam. 6 itu yang terbarunya Berarti gitu yang EP belum. perdana. Enggak, iya. EP perdana Iya. dengan format yang sekarang kan. Yang sekarang. Kebetulan Acu lagi tugas juga di luar kota. Artinya personil kita tuh berlima. Oh, berlima. Dia belum nyampe nih, mudik kemarin. Iya. Masih di bandara. Oh, Cuy, iya. bandara. Iya. Mau bandara Muang Thai. Bandara. Nah, ini Tahu nggak tuh? ya nggak ada emang. Nah, ini gimana itu? Apa tuh? Christine ketemu band. Lu ngeband Oh iya iya. udah pernah atau ini perdana lu ngeband? Perdana gue ngeband sama Jess. Apa yang enaknya lu ngeband sama band Nara? Waduh, enaknya ya. Iya. Enaknya tuh mereka udah kayak saudara sih bagi aku sih kan. Oh iya. Iya Oh, dong, iya. karena susah ya kalau misalnya ngeband itu nggak bangun bonding gitu. Jadi harus ngebonding, dia harus satu sama lain tuh akrab.
biar satu sama lain tuh saling gimana ya? Ya pokoknya intinya Nara itu keluarga sih bagi aku kan. Ya karena kedua apa ketiga nih? keluarga kecil lah. Keluarga kecil lah, ibarat kata keluarga kecil aku. jadi makanya gue kemarin sebelum ngeband sama mereka tuh gue kasih tau dulu, gue gak mau yang kayak seperti biasa-biasa aja. Iya, Jadi harus yang luar biasa. awal yang pertama gue bangun tuh sebenarnya bonding family itu. Yes, betul. Bonding family itu gimana anggapan band itu harus jadi keluarga dulu. Gitu. Jadi bonding family menurut gue itu garis besar haluannya Nara tuh kan GBHN ya. Nah kalau gue disebutnya garis besar haluan Nara. Jadi itu bonding family, itu dia. GBH. Iya, Baru tahu GBHN. Garis besar negara. iya, harusnya kan itu. Cuma gue bilang garis besar haluan Nara tuh. Iya. Jadi slogan tuh atau singkatan kan Iya, lagunya slogan. masuk. Oh iya, jadi GBHN itu garis besar Masuk, haluan Pak. Nara. Masuk. Jadi harus bonding family. Masuk Peko. Berarti Peko, keluarga diem aja, Peko. dulu ya kan. Buat tanah juga boleh tuh. Iya. Buat tanah Itu itu. besar keluarga, ya kan? Iya. Bagaimana buat nyatuin chemistry karena 5 kepala ya. Iya. Kalau jadi satu lumayan juga. Lumayan. Apalagi salah satu wanita gitu kan. Ah, iya benar. Iya. Kan banyak banget Itu. tantangannya. Ya kan memang Tantangan. Tantangannya. Tapi nih, sorry nih ya. Sebenarnya kan basic gua dari awal ngeband itu kan belum pernah nih dapat vokalis itu cewek gitu kan. Oke. Terus gua ketemu Nara pun di saat udah ada dia ya. Gua main di Nara itu kan karena udah ada dia nih. Gua Dia itu sempat siapa? ada si Christine. Ada si Christine nih ya kan. Gua berusaha untuk namanya apa ya? Ya membangun. betul ya, gimana caranya nih? Ya gua banyak belajar lah untuk menghadapi ya karena basic gua semua vokalis yang pernah gua jalan itu kan cowok. Kan beda band, awalnya beda band ternyata udah. Dan kita masing-masing kan beda genre, Pak. Iya. Beda genre, semua beda pemikiran juga sebenarnya. Banyak perang lah. Di mesa. Semua kita di Nara nih tuangin semua Karena peran. balik lagi pegangan kita hanya satu kan tarik di depan. Ya itu kita. Kita punya impian yang Punya sama, visi-misi punya sama. pandangan yang sama untuk di depan Iya. bagaimana kita menjalani musik Iya. dan bagaimana kita harus bikin karya. Ini orang tua keren. Nah, ada lagi. Iya benar dia yang paling tua kan soalnya. Dia juga paling tua lagi dia. Paling tua benar. Enggak jangan gitu dong. Iya dong. Gue paling muda. Tapi emang susah gampang sih kalau Susah misalnya gampang. kalau udah ada nilai jual yang memang dominan di band itu memang harus ada yang dikorbanin. Siap, betul. Karena kalau yang gue lihat ini memang harus ada pengorbanan yang besar gitu. Apalagi kalau cewek ya. Yes. Sama karena kayak band yang udah lumayan, Iya. udah ada nama, jadwal udah lumayan banyak, mau nggak mau tetap nama itu harus ada. Mungkin nggak pada itu. Apa ada itu? Kita sering menjaga sih sebenarnya kayak Christine kan dulu kan kalau kita ngisi acara kan kebanyakan misalkan di jauh di Bekasi atau di mana kayak pokoknya di luar kota lah kebanyakan kan. Jadi siapa nih yang baru Christine nih ganti-gantian misalnya antara si Febrian sama Rijal gitu. Jadi kita saling menjaga aja. Bahkan pernah kok doi sendiri yang Ada ibaratnya mandiri jalan gitu. Gue juga salut juga Iya. sama perjuangan dia nih, Kereta. sebagai cewek. Bener. Naik kereta. Gue sambil naik kereta. Iya. Bareng-bareng ya balik lagi sih kalau kalau kan gini ya Tuhan itu kan nggak melihat hasil ya karena melihat proses yang dinilai itu prosesnya bukan nilai mah hadiah Bonus. yes, Reward. gitu Bro, tepuk tangan dulu untuk Bapak Dayut. Bonusnya buat THR. amin cair Cair nih, Bos. Nah itu berarti 6 lagu. Hmm. Nih ada video klipnya nggak? Tuntan yang di bulan pergantian ini setelah udah puasa, lebaran nih. Kan udah pas banget tuh album Iya, baru. iya, iya. Dan perdana. Iya. Udah ada video klipnya dong. Ada. Insya Allah. Karena namanya keren tuh. Udah ganti logo, wih keren nih. ya logo kita berubah logo juga kita Kenapa sih ganti? kenapa kita merubah logo karena udah kesepakatan kita masing-masing kan logo yang lama tuh sebenarnya bukan berarti kita meninggalkan yang lama sih sebenarnya cuma kita mau berpikir generasi kedepannya tuh kayaknya harus seperti ini deh gitu loh. Buat ini sih sebenarnya balancing sama Ada materi sih, materi bukan materi juga. dari lagu kita. Karena Karena materi bikin 6 lagu itu, Ah, ya kita betul. ada warna baru di lagu yang 2 kemarin.
sebelumnya. Iya, karena sebelumnya kan Mudah-mudahan ya, beda. mudah-mudahan semuanya masuk. Jadi kita berubah logo, berubah genre, berubah warna. Genre sih tetap sebenarnya, cuman warna. Hampir, warnanya aja. Iya, warna. isian musik. Berarti dari misalnya 6 lagu, ya kan, jadi yang gue suka sama satu. Yes. Itu gimana? Ya, sah. Itu paling Ya. Balik lagi ke Yes, pendengar sih. Kayak band apa tuh yang kemarin gue sempet kayak gitu juga, berwarna tinggal tergantung. Oh, dan radikal. Oke. Kan bubar Baru rilis ya? Iya. Bubar ya kan. Bubar 180 derajat, udah nggak greencore lagi. Nah. Si boy ngomong terserah pro dan kontra, silakan dengerin. Oh iya, balik lagi kan. Itu tuh otak itu yang main drum tuh tadi ledakin kecil tuh orang otak itu. Yang main drum si Arya tuh. Iya, jadi kan kita kan bikin album. kita ngasih apa sih opsi ya Iya. penikmat musik ataupun ya khalayak ramai yang mana, jadi kita nggak mau mengharuskan lu harus suka lagu kita ataupun lagu kita misalkan 10 nih ataupun 5 lagu gini lu harus suka semuanya. Enggak, kita nggak. Tapi kita ngasih opsi di setiap lagu masing-masing punya komposisi. Jadi ada udah kebentuk, udah kecantel. Oh ini Nara. Oh iya, bandnya ya. karakter itunya, karakter si Benny udah kelihatan. Apalagi kan si Chris ini kan menurut banyak orang yang mendengarkan suara dia aneh. Anehnya tuh ada karakter sendiri. Ada yang bilang mirip ini, ada yang bilang mirip, tapi enggak ya. Tapi mirip ini ya, ternyata enggak kayak gitu. Ada beberapa artis yang sudah bilang kayak gitu sih, banyak yang bilang ini karakternya beda gitu. Makanya ya alhamdulillah sih kayak gitu. Berarti karakternya beda karena udah punya ciri karakter sendiri dong. Ya, Betul. Emang iya. tergantung lah menilainya. Kan kita menilainya. Iya. Paling nggak memang udah harus ada karakter tersendiri yang memang oh ini band ini dengar suaranya. Ya. Ya kan kayak Arya, oh ini Noah, Ya. oh Mas Roy bumerang, oh Crisanto jamblut. Iya. Betul. Kecuali 5 Minute yang ini mainnya Mas Roy. Oh itu dari nadanya, Benar. ya kan? Kadang cuma udah kebentuk, oh suara nyari. Yes. Oh ini gitu. Yang sempet prihatin berapa tahun ya. Iya. Sama kita itu. Kalau Kenapa ya? tapi kalau memang apa yang di zaman sekarang udah berubah ya. Berarti genrenya apa dong? Sebenarnya kalau buat zaman sekarang gue menilainya bukannya karena genre berubah ya, karena penikmat musik kan berbeda ya. Dari sekian banyak juta jiwa di Indonesia kan tiap punya kuping tuh beda-beda sama selera gitu kan. Dia momen sih sebenarnya. Ketika dia momen patah hati, ya beberapa band bikin momennya lagunya ya patah hati. Ada yang momennya dia lagi seneng, ya seneng gitu bikinnya. Jadi tergantung momen sih sebenarnya. Dari sekian banyak juta jiwa gimana kita bikin karya, daya tarik mereka minimal 15% atau 20% minat dan arah. Itu aja sih sebenarnya. Gitu sih sebenarnya. Berarti dari akumulasinya sistemnya sudah ada. Udah ada. Grafiknya. Kalkulasinya pun sudah ada gitu. Oh, berarti lu demen apa? Beda-beda lagi. Mermut. Karena kan lu bandnya kan ini kan. Ya. Ya, cara gambarnya kan band pop. Lu demennya apa? Kalau gue pribadi untuk keluar DT, Wih, DT apa? Apa tuh? Dream Theater. Oh, Dream Theater. Untuk lokalnya paling gue ke Gigi. Gigi. Jadi senang banget sama Mas Thomas. Soalnya Gigi nggak ada. Iya. Iya. Makanya gue ke Gigi ya kan. Aduh ya lagi. Dia dengan Mas Thomas banget. Ngepes banget. Oh, di slapnya Sama, mantep. Fansnya. main bass ya. Dia suka sama Thomas. Jatuh. Apa tuh? Dari luar ya. Iya dari luar, dari mana kayak. Karena kan ini kan kelihatan kan dari gelagatnya bukan anak band pop, Iya. band rock metal kalau nggak Enggak salah. sih, enggak juga. Ini Ini casing, iklan sebenarnya sampo, casing ini ya. iklan sampo. Casing luarnya. Bukan ini duta sampel lain. Kita satu lain ini mah. Sebenarnya ini casing. Jadi kalau basic sebenarnya lebih ke slow rock ya. Siapa ya? Siapa tuh? Ya kayak Spill rock dong 90. bandnya. Basic ya, itu basic. Tapi kalau untuk siapa sih Bandnya. band yang disukain? Aku cuman ya legend, cuma kenal legend sama God Bless di Indonesia. Untuk di luar ya semua hampir-hampir suka ya, untuk di slow rocknya, di rock 90-nya gitu kan. Cuman untuk jiwa tetap di Indonesia. Iya lo Dance, orang di sini. apalagi yang kedua bukan. Iya iya. Nah itu mungkin memang nggak bentuk untuk
ngebentuk karakternya itu susah gampang nggak sih? Ngebentuk Bener karakter banget. supaya Iya. Ini di mana, ini di mana, ini di mana gitu. supaya nanti lu punya anak itu tuh nempel. Iya. Kita tuh tadi bilang kan enggak. Siapa yang begitu? Ngebentuk supaya generasi yang nanti itu bisa melekat. Itu PR Bagus sih. Kita itu udah ngejalanin PR setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, merubah karakter. Beneran, merubah karakter karena Berat gak merubah karakternya? banget. Gue sendiri sih ownernya nih di Nara kan, gue ngumpulin mereka nih. Kalau menurut gue kalau misalnya satu tujuan kayaknya malah yang nggak ada tantangannya lah ya. Kalau nggak ada tantangannya kayak, kita nggak ada gesekan buat Bukan satu tujuan. iya, jadi kayak buat ngisi apa ya, supaya nggak garing aja, band lu dilurus aja enggak, tapi kan ada beberapa yang menurut gua ada kita marahan juga ada, banyak. drama Pasti. juga ada, Banyak drama, Iya. banyak proses yang ibaratnya berhubungan dengan singgungan hati ya. Karena- Karena kan ketidakcocokan atau pro dan kontra ini banyak Iya. banget. Karena menurut gue ya, gue nggak tahu ya dari persepsi pandangan anak band. Di zaman sekarang itu banyak yang beragam, tapi yang memang bisa 10-20 tahun lagi tuh mungkin bisa dikejar karyanya sampai panjang. Oh iya. Contoh di generasi sekarang kan pasti nempel, udah tahu Bumerang, Kotak, Kleng, tapi kita mikir di bawahnya ini yang buat manjang 20 tahun lagi setelah itu. Ini gimana itu? Caranya atau lu menyikapi yang membentuk sebuah band dengan susahnya tapi membentuk satu karakternya. Ya itu sebenarnya udah jadi PR untuk generasi penerus ya, seperti kita yang lagi berusaha muncul yang di saat gimana. Kalau dulu mungkin ya kayak teman-teman atau abang-abang kita ini, teman-teman Bumerang atau yang lainnya gitu, mereka masih rame atau manis-manisnya di label ya, di era label atau banyak-banyak festival gitu kan. Era sekarang kan minim banget. Panggung kita hanya di medsos. Gimana caranya gitu kan. Nah, yang PR kita itu di situ. Tinggal bagaimana setelah kita punya grup ini, pandangan kita yang harus kita rubah. Di depan itu ada apa? Di depan lagi musimnya apa? Tapi kita jangan ikut-ikutan orang. Kita bikin sesuatu yang menurut kita di depan itu bakal didengar ataupun bakal dipakai. Berarti punya prospek untuk masa depan, membacanya seperti apa, Bisa Allah. bagaimana. Berarti kayak dukung dong. Enggak. Ini di Senayan. Kalau gue menyikapi sih sebenarnya gini sih, kalau gue menyikapi untuk masa depan sih sebenarnya udah bikin karya aja sih udah. Ya. Bikin karya jangan sampai capek, jangan sampai karena karya itu kan nggak bikin kita kehilangan arah ya, semakin Karya kita. itu abadi, Bang. Nah itu dia. Tapi misalnya nih, Iya. lu udah ngeluarin album nih, tapi nggak ada yang suka. Oh, Bagus. Terus. Nggak apa-apa terus. Masih Terus mencoba. Terus Amunisi masih banyak, Pak. Yes. Itu aja sih. Karena kan ada beberapa yang nggak suka. Iya. Dan down gitu kan. Iya. Kita nggak merasa dong kita mau suka, mau Ya, tetap mudah-mudahan kita istiqomah. Karena kita track record dari owner kita sendiri nggak pernah down. Walaupun Iya, ditinggalkan ya. mudah-mudahan dari istiqomah, dulu Karena mudah-mudahan. kan beberapa yang gue lihat tuh kayak gitu tuh. Yes. Benar. Lebih pengen cepat terkenal dari Iya. kenal, di situ udah hilang. Ya, Tahu bilang sih sebenarnya. Ya, kan album ya kan yang baru keluar satu terus nggak didengar-dengar. Iya. Lihat Langsung viewersnya cuman, lah kok segini? Langsung down kok di depan. Lalu Banyak ngeliatnya tuh ngeliat viewers atau ngeliat dari lapangan, dari misalnya nih udah punya album nih, Iya. udah keluar nih, lo ngeliatnya gimana tuh sudut pandangnya tuh? Apa ngeliat viewers atau memang ngeliat dari sudut pandang pendengarnya gitu? Salah satunya kalau untuk di sudut pendengar ataupun kita face to face itu kan lebih Iya. ya range ataupun ininya cuman beberapa persen ya, sekitar 15 sampai 20% bahkan. Nah, kan era sekarang memang digital, Iya. medsos. Ya, tetap statistik kita atau analisa kita ada di medsos. Dan iya, kayak gitu sih sebenarnya analisanya. Lebih luar dalam gitu. Terus yang kedua, gimana ketika kita di gigs, ya kita lihat effort penonton. audiens, gimana di saat kita perform, Organik ya. yes, organik kita tetap untuk face to face-nya ya. Iya. Tapi kalau untuk face to face yang kita ngobrol begini, itu ya 15-20% untuk ke arah kita enak apa enggaknya gitu kan, kita mencari informasinya.
Nah untuk strateginya gimana tuh buat bisa meneliti menganalisa semuanya dari lensnya semua dari jadi pelajaran buat nanti next selanjutnya tuh Untuk seperti di medsos apa untuk di dua-duanya semuanya lebih secara universal general karena kan ini jadinya kan perdana kalian membuahkan hasil ya kan perdana mencari jati diri kalian tuh mencari jati diri gimana nih jadi kan ada evaluasi kekurangan di mana kelebihan di mana gimana strateginya kita melihat evaluasi yang album kita yang sekarang nantinya. Evaluasi ternyata kekurangan kita di sini kan pasti kan para netizen atau beberapa teman-teman kita yang kasih masukan kasih saran kayak gimana kayaknya lu harus kayak gini deh kayaknya karakter si Christine gini atau musik warnanya mesti kayak gini deh ya kita tetap jadi kita terima jadi buat evaluasi ke depannya tuh bakal seperti apa nantinya kita buat gamblangin nanti kita meeting bareng-bareng lagi buat kemajuan karya kita aja sih. Ketika kita udah menganalisa hasil dari medsos, usia berapa pendengar kita, kota mana penikmatnya, kita analisa juga itu. Kita analisa. Kenapa kan kita? Memang di medsos itu kan, iya, statistik itu kita bisa lihat. Statistik itu bisa lihat. Di situ PR kita tuh. Kalau memang pendengar kita usianya dari remaja ya sampai ke 35 tahun ya berarti kan kita bikin musik yang kayak bagaimana itu tapi dengan konsepnya kita jangan ataupun berembel-embel dengan ikutin tren yang ada bagaimana gitu kan kita nggak ikut kita berusaha masuk di pasar itu kalau memang pendengar kita ada di usia remaja yang kita analisa itu usia pendengar berarti ini rilisnya tepatnya tanggal berapa nih? Kalau rilis tepatnya tanggal berapa sih nanti kita informasi ya digitalnya udah kita disebarin juga udah administrasinya juga udah kelar di agregator kita udah masuk tinggal mungkin ya ini kan habis lebaran nih selesai lebaran nih kurang lebihnya seminggu sampai 2 minggu setelah lebaran baru ada video klip kita udah rampung juga kemarin kita baru kelar di Jakarta ya studio kita udah bikin juga kebetulan juga endorse juga termasuk kita dapat collab juga dari Papago thank you Papago ya nggak apa-apa kan oke beberapa udah dapat ya itu alhamdulillah banyak yang mendukung kita alhamdulillah kan lihat status lo kita yang belum seberapa gitu kan di belakang ternyata banyak teman-teman enggak cuman gue yang lihat status lo baju keren itu dia dari Papago nah buat teman-teman tuh masing-masing gua nggak tahu tuh sponsor apa gue lihat keren nih gue jadi anak muda skena ya enggak juga sih ya karena gue mikirnya otaknya industri lebih miring sih lebih ke sono jadi gue mikirnya memang berubahnya memang harusnya memang ya contoh kayak misalnya ada nggak band yang kayak begini ya misalnya memang itu udah secara di luar itu udah ada metal tapi komersil dengan vokal cewek dan kalau sekarang kan nggak ada gitu voice berceprot tapi kalau di sini udah ada salah satu label jadi kayak otakmu tuh hampir nemu dan udah ketemu cuman kan memang kendalanya kan ya vokal cewek pasti kan ada bla-bla-nya bukan dari rock ya bukan dari rock ini dari metal yang bisa nempel supaya melekat semuanya karena kan kalau di luar itu kan udah gue lihat wih enak nih di sini ada nggak ternyata dugaan gue benar ada di sini kan ada di Jakarta tapi kan gue nggak tahu ya gimana kelanjutannya karena kan nggak kalau secara fisik pasti banyak kalau secara cewek kendala nggak tuh bagian itu untuk secara fisik untuk dari umur atau apa itu gimana ya? Misalnya kalau lo punya band cewek itu band vokal cewek, lo ngukurnya dari situ bisa dijual atau dari cara bernyanyi dari apa gimana? Balik lagi yang gue bilang tadi yang dari awal ketemu Christine sebenarnya kan gue ketemu Christine ini kan mau ngerekrut Christine ini kan sebenarnya banyak banget pemikiran yang mesti gue jalanin sebenarnya mas. Gue jalan itu banyak banget nih. Vokalnya cewek, sebelumnya cowok nih, tiba-tiba gue merubah konsep gue ke cewek. Akhirnya gue mikir beberapa kali, ternyata nggak salahnya juga gitu. Nggak ada salahnya. Iya nggak ada salahnya juga kalau gue pakai vokal cewek dan akhirnya gue coba karena Christine ini kan sebelum bisa blow up
gue keep dulu. Konsepnya seperti ini, gue konsepnya kayak gini, gue cekokin seperti ini. Akhirnya karena kan dulunya kan itunya gereja kan, penyanyi gereja. Jadi basicnya ya udah seperti ini, datar gitu kan. Tapi pas gue olah seperti ini ternyata banyak yang mengagumi, termasuk MC Kondang, Lalai Error gitu. Masalah kapan ketemu lagi nih? Itu pokoknya terakhir tuh sampai gue gini pas kita habis kelar pas Jakarta Fair ya. Jakarta Beliau Fair kan? Iya, yang MC kan Jakarta Fair kan masalah ya kan. Sampai gue dibeng-beng sama dia digadang awas lu ya keluarin si Christine sampai segitunya gue. Karena memang ya dengan cara ngerekrut Christine ini sampai keluar dari zona nyaman. Iya, bilang kami. Karena zona nyamannya si vokalis. Susah banget, sampai 6 bulan gue kayak dulu deh. Dia tuh udah Siap tempur. effort banget, effort buat ayo gue mau nih sabar gitu. Maksudnya bener karena memang gue kasih perlu pembelajaran seperti ini dari attitude segala macam karena menurut gue attitude itu penting sih dalam sebuah band itu karena menurut gue attitude yang penting itu karena ada sebelum kita tuh yang udah duluan terjun di dunia band kita tuh nggak harus mengartis atau apa jadi kita tetap kasih penghormatan kayak banyak lah kayak Mas Alex Kuple, Mbak Tia, Om Ferdi, Kang Ricky Five Mini. Berarti masih di karantina dulu tuh harusnya. Banyak banget. Iya. Di karantina. Berarti lu udah belum pernah ngeband ya? Belum pernah. Pertama kali di Nara. Pertama kali di Nara aku ngeband. Udah. Semoga lancar. Amin. Karena gue tes uji nyali. Tes uji nyali? Apa tuh tes uji nyali? Iya lah kan di panggung otek. Oh iya. Dia lagu ini ya. Oke. Ini 2 segmen kan? Iya, belum Belum gua masuk ya. Belum. Iya, pokoknya. Belum kan gua masuk pas kita bantuin yang Iya. eventnya. Oh iya Yang emblem. Iya, pokoknya gue di parkiran. Udah, yuk, enggak ini. Oke. Tapi tantangan nih. Terus gede lah. Semua lagu 2 segmen. Iya. Lagunya ini ada Top 40 ya di OT itu kan. Iya. Sore sama malam kan. Iya. Di band Top 40. Ini juga. Dia kan udah nggak ada kan. Dia jawab ini nyapon ya kan. Iya kan ada. Nah, tapi band Top 40 udah jadi tantangan ya. Iya, Iya, tantangan banget itu mah. Tantangan banget. Tantangan itu tuh 40 benar. sangat sulit banget sih sebenarnya ngebentuk karakter Christine karena jujur gua sendiri capek banget sebenarnya buat ngebentuk Christine ini karena kan kalau player kayaknya menurut gua Febrian udah sering manggung, Rizal udah sering manggung. Cuma kalau Christine kan belum pernah manggung paling di gereja doang kan. Iya. Makanya segala sesuatunya tuh harus benar-benar dikonsep sih sebenarnya. Makanya Narani kalau kayak band udah salah-salah nggak bisa. Gua nggak mau mencerminkan bahwa band dadakan. Gue segala sesuatunya harus gua konsep semuanya. Semuanya? Iya, semua. Kayak album kita nih. perencanaan lah. Nih, album kita nih udah tahu belum namanya? Oh iya, Ada tuh di konsep album kita. itu tahu namanya apa? Ah. Gua nemu aja tuh apa tuh rock apa? Romantic pop, Genre. Ya. Pokoknya tuh gua kepikiran tuh berubah ya. Untuk konsep nama albumnya sendiri, Believer. Konsep Oh iya, kita. Believer gua lupa. Believer. jangan lupa tonton Iya. dan dengarkan ya. Ah, Gua lupa. Iya, benar itu. ya, Believer itu kita milih tuh udah banyak banget ada yang masuk. Tadi itu kita kasih apa namanya? Ini aja nama albumnya ini. Banyak Opsinya kita kasih. Ya mungkin yang nggak kepake sekarang nih mungkin bisa buat di buat tahun depan Yang karya kedua. selanjutnya gitu. Apa tahu kita bikin single dimasuknya di single cocok gitu. Itu campur tangan bos ada dong. Ya Cakra Production ya pasti ada lah campur tangan dia lah. Yuk, Ada beberapa itu salah satu orang tua di musik kita lah. emang gak ada matinya. Karena matinya lu Cok. Dia keren. Iya, itu ya yang ngebentuk karakter kita tuh sampai kental banget kayak begini ya. Kita mau bikin pasar sendiri ya dia. Iya, Beliau. Nah itu Salah satu serius yang bikin kita ya banyak motivasi ya dari dia. Gila keren Tunas tuh udah rilis nih. Nanti step-stepnya ngapain aja nih tahun 2025 setelah lebaran dari rilisnya mau ngapain lagi nih? Produksi lagi. Produksi terus. Yes. Produksi lagi. Kita harus ngumpulin lagu lagi.
Oh gitu. Iya, kita lagi ngumpulin lagu lagi. Tapi kan Buat album Materi, kedua, materi sudah ada. iya, Ya tinggal kita evakuasinya. itu aja sih. Cuma kita lagi eksekusi evakuasi. Katanya Masih aja. Mohon maaf. jadi kita emang kita tuh di rumah tuh nggak diem, kebenaran kan masih nggak punya alat studio rekaman sendiri kan. Ya punya, Ferdian punya, gue punya. Jadi kita bikin ngumpulin lagu lagi gitu loh. Jadi nggak berhenti di album pertama di sini begini-gini aja, enggak. Cuman memang kita lagi ngumpulin amunisi, tapi kita lagi sekarang pengerjaan si album pertamanya dulu nih. Konsep album pertamanya mau Kita fokus di sini dulu nih. yang masuk di album ini. Betul. Kalau modal untuk di album keduanya ya itu sudah ada. Nah itu Materi sudah ada. materinya udah Tinggal ada. eksekusi. Ya. Eksekusi sama Penggarapannya lagi lebih matang lagi. Tapi kita Ya, juga tapi melihat kan kita statistik. Melihat statistik, pasar, iya. kita Pasar melihat dulu. yang tadi yang Bener kata yang Aziz. sebelumnya saya bicarain tentang analisa di medsos kan. Iya. Setelah masuk di lagu atau album yang baru ini kan pasti ada perubahan nih. Kalau kemarin kan dari 2 lagu kita sudah ketemu nih Single-singlenya. umur berapa atau siapa saja yang menonton ataupun mau mendengarkan musik-musik dari Nara nih yang di lagu Kisah sama dia. Patokannya kan di situ nih. Nah kita bikin sesuatu dong yang nanti nih didengarkan sama orang banyak. Tinggal bagaimana mereka untuk kita bisa menerima materi-materi yang dari kita. Kayak gitu. Kalau kita sudah ketemu nih, mungkin ya kita nanti ada perubahan lagi untuk bagaimana biar di depan bisa diterima. Intinya kita nggak akan berhenti untuk berkarya. Itu dia. Nggak berhenti dan nggak berubah. Nggak akan berubah Iya. berkarya. Terus berkarya. Kalau aja lah. Enggak kalau Enggak. sebenarnya nih Ya itu pakai juga. Boleh. Komedi. Kostum ataupun outfit tetap kita menyesuaikan album. Iya, Oh. iya. Yang baik lagi tadi kayak terkait masalah lagu album Believer itu kan beberapa 6 lagu itu kan sebenarnya per kepala beda-beda nih. Kita coba Believer itu kan percaya bahwa kehendak Tuhan pasti ada. Pasti ada. Amin. Gitu. Iya. Kehendak Tuhan yang ada pasti tinggal bagaimana kita menjalani prosesnya. Iya, itu doang makanya lagi-lagi. Kehendaknya sih ada, kehendaknya sudah ada nih. Iya. Kalau kita nggak mau berproses, Nah, Iya. gimana caranya kalau kita nggak punya proses? Karena salah satu lagu kita juga ada yang coba diomong. Aduh, Temanya berarti apa tuh? Temanya Believer itu tuh- percaya. Lagunya itu Percaya. percaya akan semua hal dijalani. Iya, Iya, betul. benar. Relate. Jadi lagu kita nih sebenarnya genrenya memang agak sedikit romantic pop, terus dengan lirik yang relate dalam kamu berarti. Dari lagu satu semua. terus nyambung kayak semacam terakhir tuh ada kita garap tuh lagu yang berjudul Niscaya. Niscaya itu sebenarnya Niscaya Tuhan itu cahaya Tuhan ya. Cahaya Tuhan itu sebenarnya pasti ada gitu kan. Ketika lagi kita down motivation, itulah yang waktu itu gue garap tuh di setelah sholat tahajud. Serius. Jadi ketika sholat tahajud gue bikin lagu itu Niscaya. Makanya tadinya gue mau bikin judul tuh Sepertiga Malam. Tadinya Sepertiga Malam, cuma gue bikin kayaknya jangan ini, kita bikin Niscaya aja deh, Cahaya Tuhan. Jadi mengglobal. Kalau Sepertiga Malam kayaknya identik banget dengan tahajud ya, walaupun Kristen maaf ya Muslim, tapi makanya gue bikinnya ya udah Niscaya, jadi cahaya Tuhan, kayak gitu, bahwa cahaya Tuhan itu pasti ada. Gimana kita ikutin prosesnya, ngikutin jalan, ambil baiknya, buang buruknya gitu, jauhi larangannya atau apalah, kayak gitu sih sebenarnya. Tetap kita jalan aja. Jadi bis dakwah sama. Kayaknya iya deh. Drama ya kebetulan kemarin habis mudik mungkin habis diceramain. Oh iya, terbalik ya. Iya. Habis diceramain bukan begitu. Nggak, bener-bener gue itu sangat-sangat gue bikin lagu di album Believer itu Niscaya itu benar-benar gue bikin tuh benar-benar Dari hati banget ya. iya Dari benar-benar Dari hati menyentuh Dari buat hati memang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lo pelajarin selama ini. iya. Kalau dari pembuktian dong, nggak kayak teman-teman yang udah pada nggak tahu kemana. Don Iya nggak sih? kalau gue sih no comment ya masalah Ya itu. itu juga nggak komen, gue cuma komen
segini doang udah. Oh segini doang. Makanya balik lagi kan, Set, setiap orang kan beda-beda ya Mas ya. Beda-beda mau mindset, arahnya kemana, beda mindsetnya visi. apa, visinya apa. Tapi kalau gue bilang sih teman-teman termasuk Acoy yang lagi masa mudik berhalangan hadir ya gue bilang Atau tadi itu main gitar. kita Ada bisa gitar dua, ya gitar dua. Oh, Di posisi gitar dua, kebetulan kan dia lagi di luar kota nih, mudik kemana belum datang. Oh. Mungkin lagi bermacet-macetan kali. Ya mungkin nanti ada perubahan lagi ya di tahun ini setelah ngarep. Perubahan apa tuh? Ya perubahan kan udah berubah. Oh, Warnanya, Iya. logonya, Betul. yes. Betul. Perubahannya di logo. Iya. fisiknya ada nggak nih? Apa tuh? fisik. Oh rencananya Fisik itu doain Pak, itu doain fisik pun bisa. kan buat ijazah lu. Iya. Yes, itu sangat, Biar bapak ini. itu sangat, itu sangat digital doang. sangat. Ada fisiknya ada. Makanya kan kita bikin video klip kemarin itu juga termasuk fisik sebenarnya. Kalau fisik dalam kaset atau CD? dalam bentuk CD ada, pasti ada. Ada kita buat juga. Cuman kita buat bikin boxitnya balik lagi ke proses kan. Kita mau prosesnya kemana? Karena beberapa produksi seperti kayak bikin kaset itu ada yang kasih masukan, kita bikin ini penawaran ke kita. Cuman kita lagi milih-milih aja yang menurut kita kayaknya bagus deh. Karena menurut gue itu Kalau memang cover sih sudah ada. Iya. kalau menurut gue tuh memang identik banget dengan ijazahnya lo ketika punya band atau punya karya. Album, ya. Ijazah. Kalau dulu kan lo ngelamar kan ke event kan harus ada ijazah. Iya betul. Yes. Kalau sekarang kan ijazah tawain itu. Iya. Udah kita bikin playlist, kita udah buat semuanya, kita udah buat kayak konsep ini juga udah kita buat dari nanti juga kita akan rencananya nih Bismillahirrahmanirrahim kita bikin box set gitu. Box set. Lu Gimana sih? box set ya? Box set itu box set celana dalam bukan? Nih kadang-kadang gua ada malam begini. Malam gini nih. Ini kan subuh bukan malam, makanya udah begini kan. Ya jadi kita rencananya box set gitu kan. Kalau nanti kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Banyak pikiran yang kita bakal garap semuanya. Enggak sembarangan kan. Balik lagi gue bilang. Arah ini terbentuk bukan karena ya ada salah kadarnya aja enggak, tapi gue maunya yang ya begini konsep semuanya. Gue kalau nggak konsep orang menikmati kayak apa gitu kan. Sembarangan gitu. Ya, kalau gitu. Iya jadi nggak jelas. Gue nggak mau jadi band style sesaat tuh tiba-tiba ada tuh gue hilang. Nggak mau sih gue. Kayak siapa band apa kayak begitu ada loh. Gue sih nggak tahu band siapa, yang jelas gue maunya anak-anak budaya. Anak-anak budaya akan lupa bicara apa. Ya banyak beberapa band yang jadi apa ya? Jadi bubur. Jadi bubur. Itu kan dimasak. Jadi gue kayak inspirasi lah kayak band yang buat gue masih keren banget kayak gitu. 5 Minutes masih bisa eksis, masih band-bandnya yang banyak banget yang udah lama yang gue denger dulu masih kecil sekarang masih eksis itu jadi motivasi gue banget, gue mau band kayak gini. Jadi nggak cuma instannya naik cepet tiba-tiba turunnya juga cepat gitu loh, hilang gue nggak mau. Makanya gue itu inspirasi kita tuh kayak band di 5 Minutes yang masih sekarang tuh masih eksis gitu. Iyalah lo juga demen banget tuh sampai minute gue tahu. Nggak demen sih, memang belum kan kita juga tribute 5 Minutes narap Iya. tribute-nya Pati. Iya, gue tahu. Coba yang mau diomongin tuh buat nanti nih yang udah tahu nih siapa nih di balik Nara ini, ada nggak yang mau kalian sampaikan buat mereka nih yang cinta dengan kalian? Jadi fanbase kita tuh ada di naratif Indonesia, apa namanya jadi buat teman-teman naratif Indonesia dan layak jutaan manusia di Indonesia yang sangat saya banggakan. Di Nara ini kita mencerminkan buat gimana caranya kita memotivasi diri kita sendiri dengan cara dengerin lagunya Nara di album Believer. Di situ ada beberapa lagu yang termasuk Berantam, Larang, Naratif Indonesia, Saya dan Seharusnya. Satu lagi apa? Destroy. Jadi ada beberapa musisi yang kita gandeng untuk featuring, itu termasuk di
seharusnya. Oh itu keren banget tuh. Gue juga. Itu lagu kesukaan gue. Di lagu seharusnya itu kita featuring siapa? Five Mini. Terus yang Indonesia kita featuring Billy. Yang Destroy kita sama Robi buat skripnya dia. Kita pilih dia. Ya. Tapi lumayan lah 2 klimaks banget kita juga memang kayak termasuk pemilihan featuring itu juga kan oleh ya featuring lah ya. Featuring juga ada beberapa pilihan kita sebenarnya banyak banget yang mau kita undang gitu kan. Termasuk banyak banget lah pokoknya yang gue masuk satu karena ya gue sangat terbatas. Ya gue balik lagi ternyata yang kita pilih tuh Kambuki 5 Minute, Billy X sama OBB. Jangan lupa review abang dan beli asetnya apa? Beli apa nih?